QS Al-Araf ayat 101. Secara makna menyampaikan, itulah negeri-negeri yang kami kisahkan kepadamu, sebagian dari berita-beritanya. Sungguh para rasul telah datang kepada mereka dengan bakti-bakti yang nyata, tetapi mereka tidak juga beriman, karena sebelumnya mereka telah mendustakan. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Ayat ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peta tentang bagaimana hati bisa perlahan kehilangan kemampuan mengenali kebenaran. Makna hakikat ma'rifatullah. Dalam jalan makrifat, kebenaran sebenarnya sering sudah hadir melalui wahyu, nasihat, bahkan tanda-tanda dalam kehidupan. Namun, masalah terbesar bukan kurangnya cahaya, melainkan mata batin yang enggan terbuka. Ketika seseorang berulang kali menolak kebenaran, penolakan itu membentuk lapisan dalam hati. Lama-kelamaan, hati tidak lagi menolak karena alasan, tetapi karena sudah terbiasa menolak. Hakikat terkuncinya hati adalah kondisi batin yang tidak lagi peka terhadap panggilan Allah. Pendekatan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi melihat hati sebagai wadah tajalli, tempat Allah menampakkan tanda-tandanya. Tetapi wadah ini harus luas. Hati yang dipenuhi ego, fanatisme, atau merasa paling benar menjadi sempit, sehingga cahaya tidak menemukan ruang. Menurut beliau, setiap penolakan terhadap kebenaran sebenarnya adalah bentuk keterikatan pada identitas diri. Manusia lebih memilih mempertahankan aku daripada larut dalam kebenaran. Marifat justru dimulai saat dinding aku itu retak. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa kebenaran tidak selalu datang sesuai harapan atau logikanya. Pendekatan Al-Halaj. Al-Halaj berbicara tentang cinta ilahi yang total. Dalam sudut pandangnya, hati tertutup bukan karena Allah menjauh, tetapi karena manusia belum berani melebur. Cinta kepada Allah menuntut keberanian untuk melepaskan segala topeng, reputasi, kebanggaan, bahkan rasa aman pada keyakinan diri. Penolakan terhadap kebenaran sering berakar pada ketakutan batin. Takut berubah, takut kehilangan kendali, takut menjadi kecil. Padahal jalan menuju Allah hampir selalu diawali oleh kehancuran kesombongan. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Beberapa isyarat batin dari ayat ini. Jagalah hati agar tetap lentur. Hati yang keras sulit menerima cahaya. Dengarkan kebenaran meski datang dari arah yang tidak terduga. Jangan menunggu tanda besar. Seringkali Allah berbicara lewat hal-hal yang tampak sederhana. Membersihkan hati bukan sekali jadi. Ia seperti merawat taman. Jika dibiarkan, semak ego cepat tumbuh menutup jalan. Inti hakikat, para arif tidak takut jika belum tahu, tetapi sangat takut jika hatinya tidak lagi mau belajar. Hati yang hidup selalu siap diperbarui, seperti tanah yang rela dibajak agar bisa kembali ditanami cahaya. Dalam kedalaman makrifat tersimpan satu kesadaran sunyi. Bukan Allah yang jauh dari manusia, melainkan manusialah yang sering menjauh tanpa menyadarinya. QS Al-Araf ayat 102 secara makna menuturkan, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Bahkan kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini menyingkap satu kelemahan manusia yang sangat tua. Mudah berjanji ketika sadar, tetapi mudah pula lupa ketika hawa nafsu kembali berkuasa. Makna hakikat ma'rif dalam jalan marifat, janji bukan hanya ucapan lisan. Setiap ruh pada hakikatnya telah membawa perjanjian primordial, kesiapan untuk mengenal dan mengabdi kepada Allah. Ketika hidup menjauh dari arah itu, sebenarnya yang retak bukan hubungan Allah dengan manusia, tetapi kesetiaan hati manusia sendiri. Fasik di sini dapat dipahami sebagai kondisi batin yang keluar dari keselarasan, seperti nada yang melenceng dari harmoni. Hakikatnya, perjalanan spiritual adalah proses kembali setia. Pendekatan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi memandang manusia sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat ilahi. Namun cermin hanya jernih jika tidak tertutup debu keakuan. Melanggar janji sering bermula dari ilusi keterpisahan. Manusia merasa memiliki kehendak yang berdiri sendiri, lalu lupa
bahwa hidup berlangsung dalam samudra kehendak Allah. Saat kesadaran tauhid menipis, kesetiaan pun goyah. Bagi beliau, marifat bukan sekadar mengetahui Allah, tetapi hidup dalam kesadaran kehadarannya di setiap pilihan. Pendekatan Al-Halaj. Al-Halaji berbicara dengan bahasa cinta. Baginya, janji kepada Allah adalah janji seorang pecinta. Pelanggaran bukan hanya soal hukum, melainkan tanda bahwa cinta belum memenuhi hati. Cinta ilahi memiliki sifat membakar. Ia meluruhkan kepura-puran dan menuntut kejujuran total. Seseorang bisa tampak taat di luar, tetapi jika hatinya masih terbagi antara Allah dan ego, kesetiaan itu rapuh. Ketika cinta tumbuh, ketaatan tidak lagi terasa sebagai beban. Ia berubah menjadi kerinduan. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ayat ini mengajak melihat ke dalam dengan jernih. Perbarui niat, karena hati mudah berubah arah. Latih istiqomah dalam hal kecil. Kesetiaan besar lahir dari kebiasaan sederhana. Jangan putus asa saat tergelincir. Kesadaran untuk kembali adalah tanda hati masih hidup. Hati manusia memang berbolak-balik. Dalam tradisi ruhani, sering diibaratkan seperti bulu di padang terbuka, mudah diterbangkan angin. Maka yang dibutuhkan bukan kesempurnaan, melainkan terus kembali. Inti hakikat. Orang yang mulai mengenal Allah tidak lagi bangga pada banyaknya janji, tetapi pada kemampuannya menjaga arah pulang. Kesetiaan spiritual bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan selalu bangkit dengan wajah menghadap cahaya. Di sana tersimpan satu rahasia lembut. Allah tidak menuntut manusia menjadi tanpa celah, tetapi menghendaki hati yang tidak berhenti mencarinya. QS Al-Araf ayat 103 secara makna menyatakan, kemudian setelah mereka, kami utus Musa dengan tanda-tanda kami kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengingkari tanda-tanda itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat ini membuka bab tentang pertemuan abadi antara cahaya kebenaran dan kesombongan kekuasaan. Sebuah drama yang tidak hanya terjadi dalam sejarah, tetapi juga berlangsung di dalam jiwa manusia. Makna hakikat ma'rifatullah. Fir'aun bukan sekadar tokoh masa lampau. Ia adalah simbol ego yang ingin menjadi pusat segalanya. Musa melambangkan cahaya kesadaran yang datang membawa bukti. Dalam diri manusia, keduanya bisa hadir bersamaan. Ada bagian hati yang ingin tunduk pada kebenaran. Ada pula bagian yang ingin tetap berkuasa. Marifat dimulai ketika seseorang berani melihat Firaun kecil dalam dirinya. Dorongan untuk selalu benar, selalu unggul, selalu mengendalikan. Kerusakan terbesar sering tidak tampak di luar. Ia bermula saat ego menolak cahaya. Pendekatan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi memandang tanda-tanda Allah sebagai tajali, penampakan realitas ilahi dalam berbagai bentuk. Namun tajali hanya dikenali oleh hati yang tidak terpenjara identitas sempit. Fir'aun melihat mukjizat, tetapi tidak melihat Tuhan di baliknya. Mengapa? Karena ia sudah penuh oleh gambaran tentang dirinya sendiri. Hati yang penuh sulit menerima yang lebih luas. Bagi Ibnu Arabi, perjalanan menuju Allah adalah proses perluasan kesadaran. Dari aku, pusat segalanya, menjadi Allah sumber segalanya. Pendekatan Al-Halaj. Al-Halaj berbicara tentang peleburan diri dalam cinta ilahi. Dalam sudut pandangnya, tragedi Fir'aun bukan kurangnya bukti, melainkan ketidakmauan untuk luluh. Cinta kepada Allah melarutkan keakuan. Tanpa pelarutan itu, manusia bisa menyaksikan keajaiban sekalipun, namun tetap menolak. Ada ironi halus di sini. Yang paling menghalangi manusia dari Allah sering bukan kebodohan, tetapi kesombongan yang merasa sudah tahu. Ketika aku menjadi terlalu keras, cahaya hanya memantul, tidak masuk. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ayat ini mengandung latihan batin yang dalam. Waspadai kesombongan halus, terutama saat merasa paling benar. Biarkan hati tetap belajar, bahkan dari hal yang menantang keyakinan lama. Latih kerendahan diri, karena cahaya lebih mudah turun pada hati yang lapang. Ego ingin menguasai, ruh ingin kembali. Hidup adalah medan tempat keduanya berdialog. Inti hakikat. Para
pencari. Tuhan tidak terlalu sibuk mencari Firaun di luar sana. Mereka lebih dahulu menaklukkan yang bersemayam dalam diri. Saat ego melembut, tanda-tanda Allah yang sebelumnya terasa jauh mendadak tampak dekat, bahkan hadir dalam detak kehidupan sehari-hari. Kesadaran pun berbisik pelan. Bukan kurangnya cahaya yang membuat manusia tersesat, tetapi keengganan untuk membuka mata batin. QS Al-Araf ayat 104 secara makna menyampaikan seruan Nabi Musa, "Wahai Firaun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam." Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung getaran tauhid yang sangat dalam. Pengakuan bahwa sumber otoritas tertinggi bukan manusia, melainkan Rob Al-Alamin, Tuhan yang memelihara seluruh keberadaan. Makna hakikat ma'rifatullah. Dalam jalan ma'rifat, ayat ini berbicara tentang keberanian ruhani. Musa berdiri di hadapan penguasa terbesar zamannya tanpa membawa kekuatan duniawi. Yang ia bawa hanyalah kepastian batin bahwa dirinya diutus. Hakikatnya, orang yang mengenal Allah tidak lagi mencari legitimasi dari makhluk. Ia cukup teguh karena bersandar pada Yang Maha Teguh. Tauhid sejati melahirkan kemerdekaan batin, bebas dari rasa takut berlebihan kepada selain Allah. Pendekatan Ibnu Arabi melihat para nabi sebagai cermin paling jernih bagi tajalli Allah. Ketika Musa berkata bahwa ia utusan Tuhan, itu bukan klaim pribadi, tetapi ekspresi dari kesadaran fana, lenyapnya ego dalam kehendak ilahi. Semakin tipis rasa aku, semakin jelas peran seseorang sebagai alat bagi kebaikan. Di sini tersimpan rahasia yang membuat kata-kata seorang hamba berwibawa, bukan kerasnya suara, tetapi kedalaman keterhubungannya dengan Allah. Firaun mewakili aku yang membesar, sedangkan Musa melambangkan aku yang melebur. Pendekatan Al-Halaj memandang hubungan dengan Allah sebagai relasi cinta yang total. Utusan sejati berbicara bukan dari ambisi, tetapi dari dorongan cinta yang tak bisa ditahan. Cinta ilahi menumbuhkan keberanian aneh, bukan keberanian yang kasar, melainkan keteguhan yang tenang, seperti lilin yang tetap menyala meski dikelilingi gelap. Dalam perspektif ini, menjadi utusan juga bermakna batin. Setiap hati yang telah disentuh cahaya memiliki panggilan untuk memancarkannya, minimal melalui akhlak dan kehadiran yang menenangkan. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Isyarat batin dari ayat ini terasa sangat praktis. Bersihkan niat, agar setiap langkah lahir dari penghambaan, bukan pencarian pengakuan. Latih keberanian untuk berdiri di pihak kebenaran, meski sendirian. Kurangi keterikatan pada penilaian manusia. Hati akan lebih ringan mendengar tuntunan Allah. Ketakutan biasanya tumbuh dari keterikatan. Saat sandaran berpindah kepada Allah, jiwa menemukan kestabilan yang tidak mudah diguncang. Inti hakikat, orang yang berjalan menuju makrifat perlahan memahami bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari posisi atau jumlah pendukung, tetapi dari kedekatan dengan Sang Sumber. Ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah, bahkan kalimat yang lembut dapat menggoyahkan keangkuhan. Dan di sanalah rahasia itu tampak. Seorang hamba menjadi kuat justru ketika ia berhenti mengandalkan dirinya sendiri.